Niki fasal tentang wali. Bahwasanya wali niku kangge kita ahli sunnah pun menjadi kepercayaan memang Gusti Allah niku gadah wali. Mboten namung nabi, di bawah nabi enten sing jenenge aulia utawa wali. Terus kemudian enten keramat-keramate nggih, tapi ora wajib wali duwe keramat. Sing genah ngeten berbicara tentang wali niku cirine wonten ing ayat Allah niku. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ala ilinga sira ilinga inna awliya Allah sak temene wali-wali Allah niku la khaufun ora ana wedi alaihim ing atase wali-wali wala hum lan ora ana utawi wali-wali kemo yahzanuna iku padha susah prihatin gelisah. Ketemu kan intine sing jenenge wali niku berarti wong sing cedhek Gusti Allah. Wali maknane kekasih, jenenge kekasih niku mesti cedhak Gusti Allah, tercintanya. Nek cara yang-yangan kae ya antara yang cinta dan yang dicintai. Nah, Gusti Allah mriki pengen menunjukkan cirinya. Aku wali ora ya. Ya kowe mung terpno. Coba dipasang di badan kita. Ini masih ada hubungannya dengan kemarin juga tentang hakikat itu kan. Ketika seseorang semakin meningkat bobot hakikatnya, kemarin siang ngaji, insya Allah semakin muncullah tanda-tanda kewalian. Jadi orang kan terus cocok kali ayat ini tadi. Dalam menjalani hidup tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa susah. Nah, kita semua punya rasa takut. Wedine cek umbruan akeh. Takut urusan badan, engko ndak masuk angin. Ngono wae wis ora wali. Lah nek wali piye? Niat ingsun jaga kesehatan, dene engko nang Gusti Allah dikasih masuk angin, yo alhamdulillah. Loh, alhamdulillah. Loh yang ngasih siapa? Sudut pandangnya ke sana. Tapi sebagai manusia saya sudah menjaga kesehatan. Tapi ternyata ya sakit, masuk angin. Ya alhamdulillah. Memang usaha saya tidak ada artinya apa karena saya hanyalah hambanya yang lemah. Semuanya terserah Allah. Arep aku gagah, aku cukup dikelomprukne karo Gusti Allah tanpa sebab sekalipun. Seandainya seorang wali nampak bisa terima, bahkan iso alhamdulillah. Dawuhnya Sayyidina Ali kaya ini mboten salah. Kalau saya berdoa dan dikabulkan oleh Allah, itu saya senang sekali. Saya senang, saya bahagia. Tapi kalau tidak dikabulkan oleh Allah, saya lebih senang, lebih bahagia. Ayo, sampai apa enggak itu? Nah, jadi kan saya lihat, kalau saya berdoa dikabulkan oleh Allah, kita akan sangat senang sekali. Kalau tidak dikabulkan doa saya sedih. Nah, kok kewalik iki mesti dinali. Ketika ditanya, "Mengapa begitu?" Kata Sayyidina Ali, "Kalau Allah mengabulkan doa saya, berarti Gusti Allah itu
nuruti saya. Berarti itu yang terjadi takdir adalah kemauan saya. Saya seorang hamba. Kemauan saya, kemauan seorang hamba yang tadi katanya lemah tadi. Tapi kalau Allah tidak mengabulkan, berarti Allah mau kemauannya kemauan hamba dengan kemauan Tuhan bagus mana? Kehendak kita dengan kehendak Allah bagus mana? Bagus kehendak Allah toh. Wong Allah iso gawe langit bumi, awake dhewe durung gawe apa ora iso. Seorang yang lemah bodoh punya kehendak sehebat apapun kehendaknya, mesti ya cuman ecek ngono lho. Kok itu terkabul? Kesannya kok koyok kehendak kita. Padahal yang mengabulkan juga Allah, bukan kita. Berarti itu mengesankan kemauan saya. Padahal saya lemah. Kudune ya izin aku. Padha karo misale, lho, wong ora melu kerja kok dibayari, ya izin aku. Ngono lho. Doa tadi kita hanya bisa berdoa. Usaha alah paling ya ecek-ecek, enggak mempengaruhi kayak. Tapi ternyata keinginannya kabul. Kabulnya keinginan itu aslinya mutlak karena kuasa Allah. Lah kok dhewe malah seneng, ora dhisin. Ora kerja dibayari kok malah guyu. Wong sing dewasa perasaane kudune malu. Lah aku kok dibayari to? Lho aku ora urunan kok melu mangan. Lho aku ora melu-melu ngene kok. Kudune. Tapi ketika itu yang dikehendaki Allah sedang menghendaki tidak kabulnya doa, kata Sayyidina Ali, itu berarti Allah yang terjadi adalah kehendaknya Allah murni, dan karena itulah aku lebih senang. Jadi cirine ngoten. Khala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Digrayai gambak-gambak awake dhewe jadah ya. Disambungkan dengan hakikat kemarin, ya, semakin hakikat ya semakin la khaufun alaihim. Kita penuh dengan ketakutan, takut sakit badan, keluarga takut, ada keluarga yang sakit, ada sesuatu masalah dan lain sebagainya. Urusan ekonomi kita takut, engkau gek panene gagal, engkau gek kae hilang, engkau gek berkurang, engkau gek piye, rasa wedi, rasa khawatir, rasa dihantui oleh ekonomi. Ya jatuh. Loh, saya pengen memperjuangkan ekonomi. Loh demi apa kuwi, demi keluarga, wingi jarane demi kebahagiaan keluarga, demi pendidikan anak dan lain sebagainya. Saya takut kalau enggak punya uang ya wajar toh. Saiki jajal dijerukne tauhid. Apakah dengan kamu punya uang, apakah dengan kamu membangun ekonomi terus uangmu banyak, kamu bisa memastikan keluargamu bahagia? Tetap enggak bisa. Tetap menang sing ngatur Gusti. Ngono lho maksudnya. Apa nek kowe duwe duit akeh engko terus terjamin pendidikan anak-anakmu? Pasti anak-anakmu dadi sekolah dhuwur-dhuwur, akhlake apik-apik, ngajine apik-apik. Gara-gara kamu berjuang ekonominya banyak terus tak sekolahke sampai dhuwur, mondok sampai suwi, terus anakmu jadi anak soleh-solehah? Pasti? Panggah jawabannya tidak. Yang ngatur anak kita hakikatnya tetap Allah. Lah wali ku mandangnya langsung ke sana dulu, ngono lho. Bukan ke ekonominya tadi. Bukan ke ekonominya tadi. Allah bisa saja. Ngono lho, nek dipandang tauhid. Karena wali mandangnya ya tauhid hakikat itu. Bisa saja anakku lulusan SD misalnya. Itu tapi lulus SD itu pun karena memang kemampuan saya nggak bisa nyekolahkan. Anakku ngajine orang pesantren, itu pun karena saya nggak mampu, sak maksimal mungkin, tapi seperti itu. Kalau Allah menghendaki anak jadi anak baik, apa Allah tidak mampu? Dengan hati kita harus tetap ada keyakinan Allah mudah saja untuk mengatur seperti itu.
Saya tidak menyalahkan loh tentang proses tadi loh, pengen duit akeh, pengen membahagiakan dengan usaha yang maksimal. Kita berbicara tentang makomnya waliyullah yang sudut pandangnya itu tidak lagi kepada ikhtiar yang nomor utama, tapi langsung sudut pandangnya kepada hakikat yang atas tadi. Lah nek ngono kan akhirnya ora sedih ta? Lah nek awake dhewe sudut pandangnya kepada ikhtiar karena masih terpaku kepada sebab akibat. Terpaku besar sekali diri kita dengan proses. Engko nek ora ngene, ya ngene. Nek ora ndek duit, ora iso mangan. Nek duwite ora akeh, engko keluargaku berantakan. Nek duitku ora akeh, anak-anakku kepiye pendidikan, ngaji sekolahe mondok. Sekali lagi, ini bukan pandangan yang salah total. Tapi kita membandingkan tentang cara pandang seorang Waliullah tidak di sini cara pandangnya. Cara pandangnya waliullah langsung Gusti Allah. Wes los Gusti tak pasrah nih. Keluargaku saya pasrahkan kepadamu ya Allah. Hati lo iki sing ngomong. Anak-anakku juga begitu, kebahagiaannya juga begitu. Itu dinomorsatukan dalam hati. Nah terus dohirnya yes gerak maksimal. Balik panggah nang buai torekoh ya kuwi hakikat. Dohirnya bergerak maksimal, tapi dohir yang bergerak maksimal itu tadi tidak mempengaruhi secuil pun pada kondisi hati yang kenceng pasrah Gusti. Nah, iya kayak sakit mana nih? Disitulah maka kemudian timbul tidak ada rasa takut. Wong arep tak kapak-kapakne ujung-ujunge sing menang ya Gusti. Lha ora. Harta apa-apa ini ujungnya sing menang ya Gusti Allah. Nyapa ndak tak pikir. Aku nandur iki harta kapak-kapak nih, mbok arep tenanan mbok ora ujung-ujunge sing menang ya Gusti Allah. Tak pikir tenanan kok nyapa ndak tak kuduk-kuduk nih panen ngene. Ujung-ujungnya cara gagal sing menang ya Gusti Allah. Aku juga tidak bisa menolak. Lah pun tidak tak pikir, kudu panen semene. Lah nek tak kuduk nih engko ketika ada tanda-tanda gagal, mulai sedih. Lah ning kene bedane kan, awake dhewe timbul sedih, kalau wali tidak sedih karena wali langsung atine pasrah. Lah nek awake dhewe ora nang atine, tapi nang usaha yang dibuat gandolan tenanan. Wis tak rabuk paling apik, winahe paling apik, bendino tak endangi, kaya ijek gagal panen. Piye to piye sedih. Nek wali ora, rabuke ya tetep apik, kabeh apik, tapi orang gubres. Balik nang wingi kae lho, nyanyi-nyanyi panen gunung, ora panen gunung, kabeh kersa jenengan Gusti, ya sak karepmu Gusti. Ya wajar kalau dalam menjalani hidup tidak ada rasa takut. Wong dasarnya begitu. Wala yahzanun. Nek wis ora nek rasa takut ya ora nek rasa sedih, ora nek rasa susah. Itu. Ya wis trepno kabeh tenan awake dhewe. Sudah jadi wali? Sudah, wali murid. Seberapa besar dan kecilnya grayano atimu kiambak. Bukan hanya lakunya lagi, tapi rasanya hati. Jadi orang kalau sudah hakikatnya semakin tinggi, ya berarti tanda-tanda walinya semakin genah. Inna min ibadillah ibadan yaghbatuhumul anbiya wasyuhada. Nabi bersabda, ada dari hamba-hamba Allah itu yang dicemburui, dipengeni oleh para nabi dan para syuhada mati syahid. Man ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Hum qaumun tahabbu binurillah ala ghairi amwalin wa ansabin. Mereka adalah kaum yang saling mencintai karena nur Allah. Dia mencintai bukan karena harta, bukan karena nasab, bukan karena kehormatan, bukan karena hawa nafsu.
wujuhum nur, wajahnya bersinar. Hum ala manabira min nur, dia di atas mimbar-mimbar di surga yang bercahaya. La yakhafuna, nah ini yang gandeng gabung dengan ayat tadi. La yakhafuna idza khafan nas. Ketika manusia-manusia punya rasa takut, dia tidak ada rasa takut. Wala yahzanuna idza hazinan nas. Dan ketika manusia pada susah, ada rasa susah, mereka tidak susah. Cocok hadis Kanjeng Nabi karo Al-Qur'an tadi. Intinya la yakhafun wa la yahzanun. Ketika manusia gelisah, wis tarekah ya ana yai ini ngaji terus. Derming LPG mundak 2000 menunjukkan kesedihan yang dahsyat. Ya Allah, LPG kaya mundak meneh. Disiar-siar tekan dindi, wadul tekan dindi. Ya Allah. Wali cap paut durung niku. Uang pada bingung, pekerjaan susah, wali santai wae. Musim corona iki ekonomi susah, santai wae. Ket biyen ya enek pagebluk, kadang ya enek makmur, kadang enek hancur. Jaman biyen jaman londo malah mangane jagung, mangane apa kuwi? Bonggol pisang niku lho apa jenenge ndos. Saiki sak corona-coronane wetenge jembling. Justru karena corona aku biasane iki golek duit 1 juta angel lagi untuk bantuan kok 2 juta. Berarti gara-gara berkah corona. Corona iki jane main ndi ta? Mbok yo ben awet jarene Mbah. Sing ora ngerti. Wali iki sesederhana ngoten niku mandang urip. Mula ya ora wedi nalika wong do gelisah, kerjaan dipecat, dan lain sebagainya apapun lah. Entuk kabar apapun lah. Kondisi dunia apapun lah. Arep dunyane perang arep ora. Bukan karena acuh lho ya. Tapi karena memang kabeh-kabeh wis diatur Gusti Allah. Kabeh-kabeh ngene iki ya enek hikmahe. Kabeh-kabeh enek hikmahe, enek masa-masa sulit, enek masa-masa enggak sulit, enek kadang di atas, enek kadang di atas. Wis pokoke gambare donya wis ngono wae. Memandangnya sesederhana kuwi. Jenenge wong urip ya enek susah, enek seneng. Ya wis. Nek waya susah aku ya tak sabari, nek waya seneng aku ya tak syukuri. Jenenge kehidupan sekitar kita mesti enek ya enek wong apik, enek wong elek, enek wong jahat, enek wong baik. Ya nek enek wong jahat ya tak sabari. Nek enek wong baik ya tak syukuri. Utawa bahkan prinsip ihsan niku, arep kono apik, arep kono elek, niate ingsun aku berbuat baik kepada mereka. Wih, yo abot tenan. Iyalah wong kelas wali mosok murahan, gampang. Supaya dadi kekasih Allah kok lewat apa? Ya memang kudu wis mapan tenan niku wau ihsannya. Loh, niku lho derajat wali nang akhirat sok bahkan dimiliki, dikepengini oleh para nabi. Ini menunjukkan tingginya derajat mereka. Bukan berarti mengalahkan nabi loh nggih. Nabi juga melek seperti itu. Meskipun nabi sudah punya derajat yang lebih tinggi dari wali tentu. Tapi nabi melek ngono lho, para nabi. Siapa mereka itu? Kok sinarnya? Ternyata itu ciri-cirine. Wis pokoke nek umume wong padha wedi kabeh, pada takut semua, jenengan melu takut ora, melu khawatir ora menghadapi rasa-rasa takutnya orang-orang itu. Oh, ora patek, aku ya tenang-tenang wae. Nah, alhamdulillah, mapan sithik-sithik. Ada orang pada gelisah mikir macam-macam, sifatnya macam-macam. Panjenengan rasa takut enggak? Panjenengan gelisah enggak? Kalau tidak, alhamdulillah, berarti mapan sedikit demi sedikit. Apapun itu, apapun, hal-hal yang sifatnya apapun yang kita ngadepi urip, termasuk ya urusan ibadah sekalipun. Urusan ibadah niku nggih, kalau wali itu ya, itu semuanya digerakkan oleh Allah seakan-akan manut ngono loh. Misalnya
kita biasa rajin amal, suatu saat nggak rajin amal, suatu saat nggak bisa amal, karena oleh Allah dikasih sakit. Nek awake dhewe sing apik kan, kelas awake dhewe tirakatan ngene iki, sing apik kan terus sedih ta. Ya Allah, aku biasanya tahajud, malam ini nggak bisa tahajud karena aku sedang terbaring sakit, sedih. Itu baik nggak? Rasa sedih itu, rasa kecewa itu baik nggak? Rawani jawab. Cek mikir iki. Engko gak salah jawab aku. Alah jawab baik, ku baik. Wong sedih karena ketinggalan kebaikan kok, masa buruk? Berarti apike bersukacita ngono. Alhamdulillah aku enggak jadi berbuat amal soleh. Masa ngono? Baik sekali merasa sedih, merasa menyesal karena tidak jadi beramal soleh. Tapi kalau panjenengan melihat sebabnya sakit, jawaban sampean salah. Karena enggak jadi beramal soleh tadi karena ada uzur, ada sakit. Nah sakit itu hakikatnya yang memberi Gusti. Karena kita enggak ada yang ingin sakit. Berarti Allah memberikan kita sakit, sehingga kalau kita nggak bisa sholat tahajud, Allah akan biasa-biasa saja. Terus bahasa lainnya, berarti kita memang disuruh oleh Allah untuk tidak tahajud dulu. Benar orang? Akhirnya ketika seperti itu, kamu urusan ibadahnya merasa menyesal nggak? Wali justru nggak menyesal. Ayo kayak, engkau merti tiru nggak menyesal itu. Awake sehat, nggak mengamalkan, awake sehat nggak budal ngaji. Wih, aku kira sekelas wali aku ki. Iki kehendaknya Allah. Kuwayamu. Nek durung makome ya aja memakom kan. Kelas cek TK SD bergaya mahasiswa, lucu tahu. Lucu tadi nego. Nah, dari situlah kemudian kalau wali nggak sedih. Alhamdulillah saya dikongkon leren karo Gusti Allah. Biasanya aku ngene iki karitan meleh, apa tajudan. Kalau leren piye? Lah iki awake rada ora penak ngene, awake ora kuat ngene. Ya berarti kon turu ta iki karo Gusti Allah iki. Ternyata ya benar wae. Yang sering saya katakan kemarin, orang yang punya kebiasaan tidak bisa mengamalkan karena sakit atau bepergian, tetap dicatat seperti mengerjakan. Lagi lek bonus to kuwi. Padha karo sampean misale. Sampean kerja ten kula. Kerja. Suatu saat hari yang misalnya hari ini hari Rebo berangkat kerja. Kang. Sampean sini. Kerjane misalnya macul. Sampean enggak usah kerja macul. Terus sampean jaga rumah ini aja ya. Rumah ini mau tak tinggal. Terus pokoknya meneng nang kene, jaga sampai aku balik. Engko sore aku balik paling nak rawan. Akhirnya yang tadinya harusnya macul tidak cukup jogrok sambil nonton TV, sambil HP-an di rumah tersebut, tapi ya tetap dibayar. Kerjamu jaga omah iki wae. Luwih penak ora niku? Bayarane padha tapi santai. Lah iki loro maksudnya ketika kondisi itu kamu tidak berkuasa apa-apa, nyatane langsung awakmu merubah dirimu menjadi sehat walafiat ya ora iso. Isone usaha, ngombe obat dan seterusnya. Maka ketika seperti itu aslinya pandangan wali, justru itulah Allah menunjukkan kekuatannya. Allah menunjukkan memaksanya. Ayo, kowe ora iso apa-apa to kowe. Berarti kamu bisa ibadah itu loh juga karena aku. Ngono-ngono awakmu jarene madhep nang aku, kowe hasil karyamu. Nyatane kamu sekarang enggak bisa ibadah toh
karena tak beri sakit. Karena itu ibadahmu itu aslinya juga dariku. Sentai enggak milikmu. Nek ngono ya ora enak kan, terus merasa memiliki ibadah, terus merasa sombong, terus merasa ujub riya. Sebabnya kembali kepada Allah langsung. Laten beriku. Nikulah makom wali, sudut pandang waliullah seluar biasa itu. Terus berbicara tentang hubungan waliullah dengan apa niku, dengan thariqah, ya wingi sing kula sampaikan. Waliullah adalah orang yang dekat dengan Allah dengan ciri-ciri sebagaimana Al-Quran dan hadis yang menyatakan seperti itu. Buah daripada rasa hakikat itu adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu buah daripada thariqah. Kalau sudah menjadi rasa hakikat, maka yang ada dalam rasa seseorang tersebut la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketika itu semakin besar, ya tanda-tanda wali. Tapi tanda-tanda wali itu ya jangan kepedean yang saya katakan tadi. Terus awake dhewe ngaku-ngaku diri aku ki koyoke wis wali iki. Aku koyoke wali iki. Kuwi jenenge kemalan. Kuwi jenenge memakom-makomkan diri, enggak boleh. Bahkan ada ungkapan la ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang tahu wali kecuali wali yang lain. Makanya banyak istilah wali mastur, wali yang tertutup. Tertutup oleh apa? Tertutup oleh hal-hal duniawinya. Enek wali tukang ngarit. Wali dohirnya secara umum terlihat hanya tukang ngarit. Wali tukang becak, tukang ojek, tukang macul. Bahkan enek wali pengemis. Bahkan enek wali wingi apa kae? Tukang tidur. Ayo tidur ben dadi wali. Sebabnya dohir itu ternyata tidak berpengaruh. Kondisi dohir itu tidak berpengaruh untuk menjadikan Allah sebagai kekasihnya terhadap seorang hamba. Balik kondisi apa? Kondisi batin. Kondisi batinlah yang paling dahsyat. Sebabnya namanya wali kekasih Allah. Antar kekasih itu hubungannya batin. Hubungannya batin. Jenenge pecinta tenanan ya antar batin hubungannya. Yang diangkat waliullah tidak dipandang dia yang rajin, dia yang itu semua enggak ada ciri-ciri yang sifatnya dohir. Ibadahnya banyak. Setiap malam enggak pernah tidur. Setiap siang puasa terus. Enggak. Itu enggak ada apa-apanya kalau kondisi batinnya tidak dekat Gusti Allah. Kalau kondisi batinnya tidak masuk dalam ciri-ciri ini tadi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah di situ.